kembali lagi sama gua. Sekarang gua ada di Tebet 145 Coffee and Food. Gua lagi nunggu salah satu bintang tamu kita, Kak April. Nah, ini dia. Halo Kak April. Gimana macet? Luar biasa. Kena hujan nggak? Aku buka ini dulu ya. Oh ya, buka dulu. Kalau nggak buka, nggak kelihatan. Ya. Mau dibantu dan Iya nih, agak kurang tinggi, sorry. Ya. Bisa dong ya? Oke, gimana perjalanan kemarin? Lancar ya? Nice, luar biasa. Halo, selamat datang kembali di AV Production Official. Ketemu lagi sama gua, agak sibuk gua beberapa hari ini. Dan kali ini kita kedatangan satu bintang tamu lagi, Kak April. Ya, Kak April. Yes. Kak April ini untuk ketahuan teman-teman yang nonton, Kak April ini seorang model, seorang MC. Bukan begitu? Betul banget. Betul. Kok pintar sih? Oh, pintar dong. Kalau nggak pintar nggak bisa syuting. Asik. Oke. Kak April ini MC, model iya. Duluan yang ditekunin apa? Lebih dulu itu ke foto model. Oh, model dulu. Sebenarnya sih kalau nanya duluan yang ditekunin, yang aku itu lebih dulu ke modern dance, jadi dancer. Oh, dancer. Foto model itu Nari-nari doang gitu? Iya. Foto model itu tahun 2000 baru tahun 2017. Oh, 2017 berarti dancer duluan baru foto model. Yes. Dancer itu aku mulai di tahun 2006. Oke, dancer itu karena hobi atau karena diajak atau ikut-ikutan atau gimana? Kemauan sendiri, dancer. Berarti bisa nari dong? Dikit lah bisa lah, nggak kaku-kaku banget kayak jalan. Kalau udah pengalaman panggung ke panggung buat dancer berarti udah jago dong, skillnya udah di atas standar, di atas rata-rata. Ini jangan sampai saya nari nih. Setelah dancer baru ke foto model. Yes, foto model. Fotogenik ya. Oh, khusus fotogenik. Fotogenik. Khusus atau emang cuma suka untuk fotogenik doang? Awalnya suka. Awalnya suka di foto, terus sering selfie mungkin di zaman tahun beberapa tahun lalu itu kan belum kamera handphone kan sekarang. Tapi ya amazingnya orang-orang suka aja masuk foto gue. Jadi itu menjadi semangat untuk ikut fotogenik. Oh, jadi tapi nggak langsung memilih job bahwa gue maunya cuma khusus fotogenik doang. Oh, enggak. Jadi gue itu nggak memilih, jadi semua itu yang gue jalanin itu bertahap. Continue juga. Oh gitu. Sorry gue lupa. Bermula dengan dancer dulu ya. Boleh tahu nih upah pertama yang didapat dari dancer pertama kalinya, masih ingat nggak? Ingat apaan tuh? 2006. Gue 2006 jadi modern dancer, jadi dancernya Reza Herlambang di Kartika Chandra. Itu fee gue 80.000. 2006 80.000. Itu cukup nggak atau karena job atau pengalaman pertama jadi bersyukur aja atau ada yang dikeluhkan dengan upah segitu? Kalau gue di tahun itu diajarin sama mentor-mentornya gue, jadi kita itu jangan ngelihat dari nominal yang lo dapat, tapi jam terbang yang lo dapat. Ya, berarti emang harus mulai dari nol ya. Yes. Jangan lihat berapa yang lo dapat dulu, karena lu baru nyoba, baru terjun, emang harus begitu sih. Jadi pengalaman buat teman-teman, kalau baru mulai jangan lihat berapa yang lu dapat. Tapi ilmu yang lo dapat. Siapa? Ilmu yang lo dapat, bukan nominal yang lo dapat. Oh iya. Pengalaman dulu yang kita dapat. Pengalaman jam terbang makin naik baru nominal yang menentukan, ya benar. Pengalaman yang paling pahit untuk dancer sendiri gimana? Gue pernah kepleset di panggung. Di panggung? Iya. Cedera iya, keseleo karena waktu itu kan kalau dancer itu ya mungkin teman-teman pernah ada yang jadi dancer. Kalau dancer itu kita latihan pun which is harus pakai heels ya. Nah itu gue mungkin nggak safety atau gimana, itu gue keseleo. Itu gue inget banget waktu itu gue perform di The Best Fatmawati tahun 2000
Nah, Tapi ganggu nggak insiden itu bikin sampai performnya jadi berantakan atau emang enggak bisa sih, dikendalikan? jadi saat kita latihan atau saat kita JR itu kita kan diajarin saat nanti lo alami cedera pas lo perform, lo harus benar-benar langsung bisa tutupin itu semua, harus maju, harus lo dengan koreo lainnya apa dengan gimana lo harus bisa, jadi nggak, dan yang lain pun harus bisa nutupin kayak gitu. Ini pengalaman banget, jadi buat teman-teman yang mungkin hobinya sama dengan Kak April, modern dancer, kalau baru-baru mulai ke panggung terjadi insiden kayak gitu emang harus benar-benar cepat ya. Karena kan biasanya stage itu licin ya. Ya, emang harus licin. Untuk modern dancer sendiri berapa lama tuh? Durasi dari lagu yang kita bawakan itu 5 menit. 5 menit? 5 menit. Enggak, maksudnya ditekunin Itu berapa lama? dari aku SMA. Dari SMA sampai di tahun 2006 aku mulai menghasilkan uang ya dari dancer itu, kesana sini. Itu paling aku cuma 3 tahun bertahan di situ. Berarti 2006 sampai kurang lebih 2009. Iya. Baru terjun ke foto model. Oh enggak. Belum. Enggak. Jadi dari situ aku sempat vakum. Oh, vakum. Sempat vakum, aku sempat jadi karyawan pabrik. Wow. Seorang modern dancer itu emang Tahu kan? Nggak tahu kan? bukan nggak tahu, nggak nyangka aja seorang cewek yang cantik kayak gini dari modern dancer. Tuh mau bilang gue cantik, gue keringetan. Suara tisu. Oke. Kaget aja dari modern dancer vakum kemudian ke pabrik. Yes, gue jadi operator di salah satu pabrik plastik di Bekasi. Oh, di Bekasi. Tapi vakum itu emang karena butuh job atau karena gimana sampai harus ke pabrik? Gue waktu itu ngerasa capek karena pada zaman itu kita tuh pakai Metro Mini ya, dan gue bukan lahir dari keluarga yang berkecukupan atau punya kendaraan atau apalah gitu. Jadi bapak gue itu waktu itu mengajarkan gue untuk mandiri. Jadi kemana-mana itu waktu itu lo masih tahu nggak sih PPD? Nggak tahu. Zaman segitu gue belum ada di Jakarta. Oh, Anda masih. Ya, saya masih ngilang di awan-awan ya guys. Jadi nanti di skip aja. Ya. Bang Boy tahu lah. Gue nggak, soalnya zaman segitu gue belum sampai Jakarta. Baru jadi di pabrik berapa lama tuh? Di pabrik itu gue cuma 2 tahun. 2 tahun. Keluar resign atau dipecat? Zaman itu kita kontrak. Oh, karena kontrak selesai baru berhenti. Berhenti. Dari situ baru gue mulai ambil lagi kelas presenter atau pembawa acara. Nah, itu MC. Dari situ gue baru mulai fokus MC. Nah, dari situlah. Jadi setelah itu MC dulu, baru berarti foto model belum? Foto model kan tadi gue bilang di 2017. Oh, berarti MC dulu baru foto model. Jadi gue itu di tahun 2004 gue ikut ajang pemilihan atau kontes-kontes di tabloid Aneka Yes. Oh. Mungkin lo belum lahir kali ya? Kayaknya sih. Kayaknya besok Ave cari presenternya yang lebih tua gitu, jadi kan tahu ya. Jangan, kalau lebih tua yang nontonnya tuh kurang, harus yang muda, segar, manis kayak gua. Iya enggak? Iya kan? Ya bets. Oke gitu, dari situ gue ikut ajang, gue terpilih untuk jadi 3 besar se-Indonesia tahun 2004 itu. Mewakili Indonesia? Mewakili Jakarta. Oh, mewakili Jakarta. Mewakili Jakarta, itu gue kepilih sebagai wajah fotogenik sama the best temannya. Wow. Mungkin ada berkasnya, nanti kita review. Boleh. Oke. Mahal ya? Itu nanti urusan produser ya. Untuk urusan mahal atau murahnya nanti sama produser. Oke, dari dancer, MC sampai ke fotogenik, kalau disuruh milih, Kak April lebih milih yang mana? MC. Dari suka MC? MC. Alasannya? Alasannya mungkin ini pribadi gue ya. Gue kalau nyebutin alasannya gue takut yang lain tersinggung atau gue salah ucap. Kalau menurut gue kalau gue sebagai pembawa acara atau MC di sebuah acara, misalnya event apapun itu, gue lebih berwibawa dan gue lebih dihargai. Oh, jadi rasa percaya diri itu lebih ke MC? Yes, gue lebih pede, dan gue lebih ada di situ gitu ketimbang gue jadi seorang foto model atau endorse atau apalah. Gue lebih bahagia di pembawa acara. Bukan bahagia sama gue? No. Enggak. Gue salah pertanyaan guys. Sorry ya, jangan ditiru.
Oke, kita sekarang lagi di kondisi pandemi corona, COVID-19. Pengaruh besar pasti ada dong Banget. di job untuk MC. Itu gue mau nangis kalau Please, jangan nangis dulu, tisunya belum datang. Oke, kita bikin perbandingan sebelum dan sesudah corona. Bagaimana pendapatan dari seorang April yang jobnya adalah seorang MC? kalau gue ini sisi bersyukurnya gue ya. Ya. Puji Tuhan sebelum corona itu gue Sabtu Minggu nggak pernah di rumah. Berarti setiap minggu weekend? Produksi di luar, kerja gitu. Gue nggak pernah di rumah bukan berarti gue main, tapi gue kerja gitu. Salah satu Itu sebelum COVID-19 ya? yes, salah satu perusahaan rokok di Bekasi ya, gue nggak bisa sebutin. Ya, Itu gue udah join sama mereka. kontrak atau Kontrak lah ya untuk event kecil tapi yang hasilnya cukup lumayan. itu sebelum corona tapi kan? Itu sebelum Nah, corona. setelah pandemi ini masih berjalan? Setelah Atau lagi di pending atau gimana? Enggak, jadi selain dari perusahaan yang tadi gue sebut, gue Ya. juga ada beberapa kerjasama sama perusahaan lain kan. Buat Oh. MC kayak Waralaba atau apalah, gue sempet jalan terus tuh. Nah, gue inget tanggal 27 Februari itu terakhir gue nge-MC buat acara gathering produk rokok tadi di Bekasi. Itu pun gue udah dikasih tahu sama bapak manajernya kalau nanti kita akan ada event dari, boleh sebut gak sih brandnya? Oke, kita akan ada event mulai jalan itu dari tanggal 27 Maret sampai dengan Akhir tahun. 30 November. Oktober udah mau Itu November. JSM, lo bisa hitung dong nominal yang lo dapet itu udah itu settle banget itu ya. kalau nggak kena Tanpa corona. berarti hilang dong rezeki ya. Iya, hilang, Tapi tapi- itu udah urusan Tuhan sih ya. Percaya Kita aja sih bersyukur ada aja sih. rezekinya. Oke, masih seputar MC. Pengalaman pertama kali berdiri di panggung itu nervous pasti ya. Boleh dong diceritain sedikit pengalaman waktu itu, sedikit aja yang mungkin teringat banget di otak, di pikiran, yang benar-benar wah ini untuk gua gue nervous. MC. Ya, pertama Gue kali. pernah di somasi. Jadi pas gue lagi ngomong nih di panggung, Ya. gue diginiin dong, gue disuruh turun. Suruh turun. Gue disuruh turun karena gue salah sebut singkatan kan. Harusnya itu Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia. Yes. Karena gue terfokus dengan cue card, itu apa, kertas yang gue baca. Jadi gue itu baca sesuai yang ditulis dong. Yang gue baca itu Kementerian Perikanan Kelautan Indonesia, terbalik. Otomatis yang di sana ya orang kementerian marah dong sama gue. Oh, Gue jadi disuruh langsung turun. di-cut. Langsung di-cut, gue disuruh turun. Ditanyain kenapa-kenapa dan bersyukur ya gue itu pihak klien gue yang nulis dan bukan tulis tangan gue. Oh, Jadi bukan berarti- kesalahan dari berarti gue. sesuai Gue apa yang salah. ditulis ya? Yes, Oh. gitu. Tapi, Itu buat gue pelajaran sih. Jadi iya sih. next gue harus baca, harus inget juga gitu. Misalnya dari mereka salah ya gue harus review lah. Oke, untuk sedikit bocoran. Budget seorang Kak April untuk MC berapa sih? Oh, privacy. Apa dipilih? Oh, untuk klien gua yang segini gua patok budget atau Nggak. emang fix menyeluruh? Nah, jadi gue itu orang yang sangat tidak pernah memandang Pril, besok lo bisa nggak kerja sama gue punya budget segini. Gue nggak pernah nego. Gue tidak pernah nego selagi gue masih bisa pulang bawa rezeki yang cukup dan transport gue cukup, gue akan ambil. Wow. Gue nggak pernah nego berapa. Seorang wanita yang luar biasa ya, nggak nuntut banyak ya. Ini jadi teman-teman buat yang mau Tapi masih di angka logika ya, di angka masih logika. ya, masih di angka logika. Untuk pandemi COVID ini ada nggak job yang bisa dihitung pakai jari gitu? Ada. Bisa disebutin? Kemarin di new normal itu gue udah nge-MC sih. Gue udah nge-MC di Harapan Indah, itu gue udah nge-MC itu fee-nya jauh dari fee sebelum-sebelum yang gue terima, tapi gue pikir ya itulah rezeki Ntar dulu, gue. berarti lebih turun dong? Yes. Berapa? Hah? Berapa kalau boleh tahu? Itu Nggak, maksudnya buat cuman kita sharing buat teman-teman yang nonton. buat seremonial opening perusahaan sih waktu itu ya. Itu gue cuma 3 jam 800.000.
Lumayan sih. Lumayan sih. Cuma buat Emang, gue jauh. emang harus, tapi emang benar jauh dari budget yang biasa ya. Gue terima. Nah biasanya berapa? 3 juta, 5 juta ke atas atau 10 juta? Ih, kamu mah harus disebutin. Harus dong. Itu tugas seorang host itu harus menanyakan hal-hal yang penting. Revisi loh. Hah? Enggak, nanti kita sensor aja. Gue pernah di angka 4 juta. Pernah? Dan Itu yang paling tinggi 4 atau? kali. Paling tinggi. Paling tinggi? Paling tinggi. Jadi saat itu Dengan durasi waktu yang dikasih atau dipatok? Satu Atau bebas? hari itu waktu itu kita start jam 7 pagi, closing jam 3 sore. Tapi kita punya schedule 2 hari. Jadi 2 hari itu gue terima uang 8 juta. Amazing. Gue megang 8 juta aja susah kayaknya. Oke, untuk jadi seorang MC yang profesional itu bisa nggak dikasih tipsnya, bocoran dikit untuk teman-teman yang mungkin nonton yang tertarik untuk jadi seorang MC, bisa dikasih bocoran dikit? Pertama sih lo harus bisa nguasain diri lo sendiri kalau Ya. gue ya. Lo harus bisa nguasain diri lo sendiri. Nah itu tadi kalau MC itu kan lo harus bisa opening, body content, sama closing. Jadi kalau saat lo opening udah oke. Wait. Jadi konten ini apa nih? Sorry, mungkin gue bukan seorang MC jadi gue nggak paham. Jadi Maksudnya kalau gimana? body content itu jatuhnya materi yang akan lo sampaikan ke publik. Oh, gue pikir body tuh yang gini-gini, yang agak gitar Spanyol gitu. Gue dong. Bukan ya? Gue nggak ngomong ya, gue nggak ngomong nih. Nyenengin diri lah. Oh nggak pernah disenengin nih. Soalnya lagi. Oh teman-teman, bocoran dikit. Katanya nyenengin diri sendiri. Oke, jadi itu beberapa poin penting ya. Poin penting untuk menjadi seorang MC yang profesional. Berarti dihitung dari 2009 sampai sekarang MC ya? 2009. Lu nggak tanya berapa fee gue pertama saat nge-MC di tahun Nah 2009? itu, gue lupa. Tadi tuh gue mau nanya. Tadi kan modern dancer udah. Fee pertama kali nge-MC yang tadi diceritain itu? Gue itu fee pertama MC dan MC yang gue pegang waktu itu ulang tahun ya. Ya. Gue satu tim tuh ada 4 orang. Jadi gue sama tim badut. Itu Tim badutnya 3 orang? Yes, tim badutnya 3 orang. Tapi nggak nakal kan badutnya? Nggak, kalau nakal bilang gue ya. Udah telat Pak, udah lewat. Ini kita baru ketemu ya. Oke, jadi fee pertama kali nge-MC 40.000. masih gedean modern dancer dong. Iya, 40.000. Jadi 40.000. waktu itu Tapi bukan dibagi 4 kan? dibagi Seorang dong. 10. Dibagi. Serius? Yes, dibagi. Nggak bohong? Enggak, dibagi. 40.000 dibagi 4. Abis di ongkos sama waktu. Nah itu dia tadi yang gue bilang, kita nggak butuh nominal yang kita terima, Ya, tapi emang saat sih. jam terbang yang gue ambil itulah. Tapi itu pelajaran pengalaman gue. banget. Emang benar-benar pengalaman sampai detik ini ya. 40.000 naik 800.000 tadi kalau bocoran ya 800.000 dan pernah sampai di angka 4 juta dikali 2 hari 8 juta. Emang sih yang penting inti dari segalanya itu jangan ngeluh, tetap bersyukur ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan gue yang berikut, ntar dulu nih. Ini tangannya warna-warna gini abis ngapain? Ini tandanya gue pekerja seni ya kan. Ini gue kasih tahu sekalian. Enggak, yang gue tahu tuh pekerja seni cewek cantik kayak gini tangan nggak begini juga. Jadi coba dijelasin kenapa tangannya gitu. Jadi gini gue jelasin ya. Ini tangannya kena warna tinta printer. Ya. Tadi salah naruh handphone ya. Jadi Salah naruh handphone di belakang guys. Jadi pas ngangkat handphone tintanya bocor atau gimana. Jadi udah jadinya kayak gini. warna Jadi, yang hidupnya jadi kayak gini ya. jadi jangan dikira main kotor ya, enggak. Ini karena kena tinta printer doang. Oke, next. Sebenarnya gue pengen nih, tadi pengalaman fotogenik kayaknya nanti lah setelah kita closing Fotogenik. nanti. Ya, gue kayaknya muka gue juga agak genik nih kalau difoto. Cuma nanti setelah kita closing aja, baru kita foto-foto. Nanti mungkin di ending video ada beberapa, karena tadi sempat dikasih tahu kan pernah dapat juara fotogenik sama terbaik apa tadi? Sorry, Baik gue di tabloid Jenny. Masih ada nggak ya itu tabloid Jenny ya? Itu gue pernah ikut ajang-ajang itu. Ntar gua cari di Google lah. Untuk menjadi seorang April tuh nggak segampang yang lo lihat sekarang gitu.
lu gemuk ya. Nah, untuk menjadi gemuk itu gue susah banget. Sama, gue padahal makan banyak, ngobrol banyak, Gibah oke gitu. enggak, kecuali dipancing. Gue orang yang paling nggak bisa dipancing. Kalau dipancing pasti keluar. Gue mau ngomong apa tadi, gue lupa. Masih seputar ini sih. Profesi. Nah, sebelum kita closing nih, balik lagi ke modern dancer. Gue pernah punya teman, dia seorang modern dancer juga, dan dia pernah berapa kali di performnya temen deket sih. Rahasia, ntar disensor. Bukan mantan. Jadi Masih jadi kok. enggak. Jadi dia itu, yang dia ceritain itu adalah ketika dia di backstage, nggak ada yang namanya jaga diri atau apa, maksudnya Malu. iya, nggak boleh malu. Ya. Pokoknya lu mau dandan, mau ganti Yes. baju, mau ganti kostum, emang harus bener-bener ya udah di showtime, mau ada cewek, mau ada cowok, bodo amat. Berarti Itu benar-benar terjadi di hidup gue. nah, pertama kali kayak gitu apa yang dirasain? Pertama sih gue malu kok gini ya orang-orang ini, karena Ya. gue waktu itu kan bukan gue doang yang pemula. Nah, itu Dan yang gue diceritain juga. dijajarin sama orang-orang yang memang sudah senior gue Ya. gitu. Di situ gue agak merasa aneh, apa begini ya dunia entertain gitu kan. Ganti baju udah waktu 30 detik lo udah harus ganti baju. Ya, soalnya kan harus Cowok cewek balik lo lagi udah kan. satu ruangan bisa gitu ya. Lo udah harus hilangin rasa netting lo itu tadi gitu. Tapi itu sekali doang atau ada setelah satu itu, dua, Setiap tiga masih ada? event. Enggak, maksudnya itu kan pertama kali ngerasain hal kayak gitu. Kedua, ketiganya apa Udah biasa aja. Oh, udah biasa ya? Biasa aja, karena memang dalam waktu 30 detik nggak mungkin dong lo akan aneh-aneh Iya. di situ ya kan. Lo pokoknya harus tampil rapih, dan nanti hair lo berubah lagi ya 30 detik itu tuh harus rapih gitu, langsung tampil lagi kayak gitu. Oke, mungkin obrolan kita sampai di sini, nanti kita bikin part 2. Kayaknya gue kalau ngobrol sama, kalau udah dapat bintang tamu yang seret itu, gue agak gimana gitu, gue mau ngobrol banyak durasi. Oke, jadi mungkin segini dulu pembicaraan kita. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Kak April udah mampir di AV Production Official. Thank you. Nah, sebelum kita closing, ini kita mau kasih tahu, Kak April coba bantu gua dong kasih himbauan buat teman-teman yang Oke, nonton. Karena ini kita masih pandemi COVID-19 ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa selalu pakai masker, tangannya selalu dibersihkan dengan hand sanitizer. Yang pasti jaga jarak dengan lingkungan sekitar dimanapun teman-teman berada, biar kesehatan teman-teman terjaga, dan jangan sampai teman-teman terkena penyakit COVID-19. Oke, jadi jangan lupa selalu pakai masker dimanapun teman-teman berada. Oke? Yes. Oke, sekian dari kita AV Production Official. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe AV Production Official. Thank you.